Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti sudah tidak sabar menunggu Liga Serie A kembali bergulir. Inter akan menjamu Udinese di malam minggu, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you, sahabat Bob. Ya, tren positif Inter semoga terus konsisten sampai akhir musim dan terus menjadi kapolista, dan harapan kita adalah mendapatkan bintang kedua ya. Ini luar biasa, musim yang sangat luar biasa, dan bagaimanapun Inter dari musim ke musim semakin kuat dan semakin matang. Jadi inilah seperti di video gua sebelumnya, banyak sekali pembelajaran yang dilakukan oleh Inzaghi. Dia belajar dari kesalahan-kesalahan musim-musim sebelumnya, dan itu yang dikombine sama Inzaghi di musim ini, sahabat Bob. Nah, ini ada mantan gelandang Juventus ya. Inter Milan lebih kuat dari AC Milan ya. Ini yang dibilang sama si Emanuele Glacerini ya. Ini kan mantan gelandang Juventus ya. Jadi dia bilang gini, dia diminta memberikan pemikiran antara Inter Milan dan Milan di awal tahun 2010-an yang menampilkan pemain seperti Ibrahimovic dan Thiago Motta. Bagi saya Inter lebih kuat. Kami juga melihatnya musim lalu. Mantan gelandang tersebut, mereka adalah tim yang mencapai final Liga Champions dan berjuang sampai akhir bersama Manchester City yang merupakan tim terbaik di dunia. Musim ini adalah lebih banyak kesadaran dan akan kemampuan mereka. Saya pikir sebagian besar dari itu adalah karena mencapai final Liga Champions. Glacier ini mengamati bahwa Milan adalah tim yang kuat, penuh dengan pemain top, tetapi mereka tidak memiliki kekompakan di setiap posisi ya. Gua setuju dengan apa yang dia sampaikan, tetapi bukan membuat Inter, bukan membuat kita sebagai fans menjadi besar kepala. Ini adalah tetap membumi dan tetap rendah hati ya. Walaupun kita tahu ya, Milan bagaimanapun sekarang juga kemarin menang dan selisih poin dengan Inter adalah 6, dan semoga Inter terus bisa memberikan jarak terhadap Milan ya. Jadi kemarin ada yang memberikan masukan, namanya kalau bisa jangan disebut-sebut nama Melon ya, Milan ya Milan. Oh ya, sorry ya, gue sekarang akan luruskan itu ya. Kita akan bisa terus melanjutkan tren positif dan semoga terus menjadi juara. Ini sedikit prediksi dari Di Canio ya. Ini prediksi Juventus akan beri Inter perburuan gelar yang sulit ya. Inter dan Juventus akan berjuang sampai akhir untuk meraih Scudetto. Ini ada benarnya. Kenapa? Karena Juventus tidak bermain di Liga Eropa, di Liga Champions. Jadi mereka benar-benar satu minggu tuh full bugar segar, tetapi Inter masih bisa mengimbangi, dan Inter punya squad yang bagus, baik dari starter, baik dari bangku cadangan. Semoga ini bisa diteruskan tren positif ini oleh Inzaghi dan timnya. Karena memang Inter adalah tim yang seharusnya memenangkan gelar, kata si Di Canio. Tetapi Juventus memberi waktu yang sulit, bahkan jika Nerazzurri unggul dari Juventus dengan selisih yang bagus di klasemen. Di Canio juga memperingatkan agar tidak membuat terlalu banyak prediksi awal. Masih ada paruh kedua musim yang tersisa untuk dimainkan, kata Di Canio. Milan juga masih bisa kembali bermain, kata Di Canio. Jadi kemarin berarti Milan nggak bermain dong ya. Nah, itu kata Di Canio. Nah, kita berbicara sedikit Marcus Thuram ya. Gol untuk Inter dalam derby yang paling memberikan saya kegembiraan. Saya dapat mengingat kebisingan di San Siro ya. Kita tahu bagaimana Thuram debutnya di San Siro melawan Milan. Dia mencetak gol. Ini luar biasa ya. Ini bagus banget dan benar-benar membuat Inter tuh gimana gitu ya. Mengenai gol yang paling membuat gembira adalah ya yang melawan Milan. Ada juga yang saya cetak untuk Gladbach melawan Dortmund. Saya memulai di lini tengah dan kemudian mencetak gol. Thuram mengakui bahwa aspek yang paling istimewa dari gol melawan Milan belum tentu gol itu sendiri. Saat saya memikirkan gol itu, saya memikirkan tembakannya sendiri, jelas pemain Prancis tersebut. Saya memikirkan tentang kebisingan stadion ya, mengenai asis terbaik yang dia buat, Thuram ya, yang saya buat di final Piala Dunia.
Ini pemain luar biasa dan memang cocok banget dengan Lautaro ya, chemistry, dan jujur kita benar-benar tidak ada merasa kehilangan Lukaku ya. Bahkan dia sudah mencetak 6 gol selama di Inter dan 9 assist. Ini luar biasa ya. Jadi kita beruntung banget mendapatkan secara gratis, dan ini pemain memang berminat sekali untuk ke Inter karena sudah 2 tahun yang lalu Ausilio ya mengajak dia, tetapi dia kan cedera. Nah, dia juga berbicara tentang Lautaro Martinez ya. Dia bilang gini, Lautaro Martinez adalah pemain kelas dunia. Dia dengan mudah menjadi striker terbaik di dunia. Dia memudahkan striker lain untuk bermain bersamanya. Mengenai bagaimana ia merasa cocok di Inter, ini adalah momen yang luar biasa bagi saya. Saya mencoba belajar setiap detik di sini. Saya sudah berbicara dengan Ausilio 2 tahun yang lalu sebelum saya cedera, dan dia mengatakan kepada saya, dia melihat saya sebagai penyerang tengah. Dan ketika ditanya apakah perebutan Serie A merupakan antara Inter dan Juventus, tidak. Karena kami tidak bermain melawan Juventus setiap pekan. Ini adalah perebutan gelar antara semua tim yang bagus, yang sedang dalam performa terbaik, kata Thuram. Ya benar, bukan hanya Juventus, ada Milan, ada Napoli ya. Jadi kita akan tetap membumi dan memberikan konsistensi. Opa Marotta juga bilang, kami bangga dengan Lautaro Martinez dan ingin perpanjang kontrak. Ya, ini perpanjang kontraknya hanya tinggal masalah resmi. Ternyata gajinya antara sekitar 7-8 juta, dan bahkan yang jelas perpanjang kontraknya 5 tahun ke depan. Artinya si Lautaro Martinez bisa 10 tahun di Inter ya. Ini hebat, dan jarang pemain yang ada seperti ini ya. Jarang yang setia terhadap satu klub, kecuali ya dulu zaman-zamannya Javier Zanetti, Maldini, Totti ya. Kalau sekarang ya enggak. Kita lihat aja Lukaku pindah ke Chelsea, pindah ke Inter, pindah ke Roma ya. Cuman omongan doang ya, sama juga kayak Skriniar gitu loh, duit gitu loh. Jadi kita bangga dengan kapten kita, dan semoga segera diresmikan, sahabat Bob. Untuk kita cedera Dumfries, jadi kita punya Cuadrado ya. Jadi sampai dibilang begini, sekarang atau tidak sama sekali buat Cuadrado untuk membuktikan diri di Inter di tengah krisis cedera ya. Jadi Inzaghi ya pusing juga ya. Bagaimanapun Steven de Vrij, Dumfries, Pavard, Bastoni juga kemarin belum berlatih dan kemungkinan baru hari ini. Artinya pemain-pemain ya terutama back dan sayap ini pada cedera. Nah, ini jadi PR buat Inzaghi. Jadi ini adalah kesempatan buat Cuadrado bahwa dia bisa membuktikan diri. Karena memang kemarin cedera, dan ini cederanya dia itu juga berkelanjutan gitu loh. Karena mungkin usianya juga. Tapi kalau kita bicara skill, bicara kualitas, kita tidak diragukan lagi. Dan bahkan dia kalau secara kualitas dan skill, dia jauh lebih bagus dibanding Darmian dan Dumfries. Tetapi secara fisik pasti dia tidak akan bisa gitu loh. Jadi kita berharap Cuadrado semoga dia bisa membuktikan diri dengan cederanya para pemain Inter ya. Kita berharap dia memberikan kontribusi ya. Kita tahu bagaimana assist dia kemarin ke Thuram ya, itu tidak diragukan lagi. Ya, tuh Cuadrado sekarang atau tidak sama sekali ya. Nah, juga pemain muda Akademi Inter bermimpi melakukan debut di tengah krisis Inter ya. Kita tahu Giacomo Stabile ini bermimpi akan menjadi debut di Inter karena banyaknya pemain-pemain back yang cedera, dan ini juga sempat dulu dibawa pramusim, terus juga tapi dia belum pernah secara resmi di kompetisi resmi dia belum pernah bermain, dan dia berharap dia bisa bermain. Ya kita lihat aja nanti kalau misalnya kita bisa mengalahkan Udinese dan skor besar, kemungkinan dia bisa diberi kesempatan mungkin barang 5-10 menit ya, dan Bisek juga akan menjadi cadangan dan bahkan bisa menjadi starter juga ya. Kita tunggu ya, Stabile ini pemain bagus, kita tunggu aja. Nah, Bisek akan mendapat lebih banyak waktu bermain untuk di tengah krisis cedera. Nah, ini benar. Karena memang dia bisa mengisi posisinya Pavard atau yang diisi si Darmian. Darmian mungkin bisa di kanan, tetapi Darmian kan nggak bisa terus di kanan ya. Dia perlu istirahat juga gitu loh. Apalagi usianya udah 34 tahun juga. Nah, kita tunggu Bisek semoga bisa membuktikan diri, karena dia juga sudah 2 kali tampil sebagai starter, baik di
sebagai starter baik di Liga Champions ya, waktu melawan Salzburg dan juga melawan siapa tuh waktu itu terakhir. Nah, kita tunggu aja sahabat Bob, semoga Real Sociedad ya, dia juga sempat bermain. Nah, kita tunggu semoga pemain-pemain cadangan yang belum banyak waktu bermain semoga bisa dapat bermain sahabat Bob. Nah, ini juga mantan asisten pelatih Inter ya. Dia memuji Barella ya. Ini Christian Stellini ya. Dialah ada asistennya Conte dan dia juga yang membawa di zamannya Conte Nicolo Barella dari Cagliari dan bagaimana dia berkembang dan bagaimana dia seperti sekarang. Peningkatan paling jelas yang saya lihat darinya adalah cara dia mengelola permainan tentang Barella. Sebelumnya dia adalah pemain yang sangat menyukai lari dan dinamisme. Saat ini dia lebih selektif mengenai kapan dan bagaimana menyerang. Kita bisa melihat benar, itu dia gue setuju ya, apa yang Stellini bilang. Biasanya kan dia banyak-banyak buang energi, lari sana, lari sini, tetapi sekarang Barella makin matang dan makin istilahnya makin dewasa ya. Itu nah, terus kalau dia bagaimana sudut pandang dia melihat Lautaro. Dia jelas menjadi seorang finisher yang lebih baik. Dia menjadi lebih tegas dan dia selalu bagus bermain untuk striker lain. Dan ini benar, si Thuram juga menyatakan bahwa enak dan bagus bermain dengan si Lautaro. Chemistry-nya selalu dapat ya. Lukaku dulu juga ya karena Lautaro juga. Nah, dia bagaimana pandangan Stellini tentang Thuram? Dia adalah pemain yang memadukan fisik dan kualitas teknis. Dia masih bisa mencetak lebih banyak gol, tapi dia punya banyak waktu untuk berkembang. Conte ingin memilikinya, bantah Stellini. Dia adalah pemain yang tahu cara bermain untuk tim, ya. Itu kata Stellini, ya. Dia masih terus mengawasi Inter karena ya kita tahu dia dulu berjasa juga terhadap Inter. Nah, ini kemarin sedikit dari Kapten Napoli ya, si Di Lorenzo ya. Inter adalah tim yang hebat dengan skuad tingkat tinggi ya. Terima kasih Di Lorenzo ya, atas pujiannya. Terus sedikit kemarin si Bastoni ternyata belum bisa berlatih ya, tetapi dia akan berlatih hari ini sahabat Bob. Nah, terus juga kemungkinan ya kalau Cuadrado tidak bisa menunjukkan fisiknya, kemungkinan Inzaghi berpikir bisa memainkan si Carlos Augusto di kanan atau Fratesi ya. Ini baru hitung-hitungan ya, belum pasti, tetapi ada arah-arah ke sana. Kita tinggal lihat aja bagaimana sahabat Bob. Yang jelas mungkin Carlos Augusto juga mungkin akan menjadi benar-benar bisa menjadi starter berbarengan sama Di Marco, menemani Francisco Acerbi dan si Darmian di belakang sahabat Bob. Kita lihat aja nanti sahabat Bob bagaimana ya. Yang jelas ini adalah tugasnya Inzaghi. Nah, Inter Milan hampir memperpanjang kontrak si Mkhitaryan dan si Di Marco. Ini udah jelas ya, udah pasti. Nah, tapi yang berhalangan adalah Dumfries yang meminta gaji 5 juta, Inter menyanggupi 4 juta. Kita lihat aja nanti sahabat Bob, apakah memang dia akan bertahan atau dijual sahabat Bob. Nah, terus sahabat Bob, Juventus dan Atletico Madrid menyaingi Inter untuk mendatangkan Jallo. Nah, ini tugas Opa dan Ausilio. Akankah Jallo ini akan datang di akhir musim atau di Januari? Inter mau nggak mau harus mengeluarkan uang 3-4 juta. Tapi kita tunggulah seperti apa. Apakah memang benar si Jallo mau ke sana atau memang hanya maunya ke Inter sahabat Bob. Oh ya, Inter juga memberikan ucapan selamat kepada trio bintang Inter yang masuk tim terbaik di Serie A untuk Barella, Hakan, dan Bastoni. Terus juga kalau untuk Lautaro Martinez sudah diambang perpanjangan kontrak, ya ini seperti yang dibilang Opa Marota tadi, jadi kita happy lah ya, pemain-pemain masih terus mau bertahan di Inter dan melanjutkan tren positifnya Inter. Nah, ini sebuah Bank Qatar muncul sebagai calon pembeli baru ya, Walaupun Suning tidak mau menjual, namun lembaga keuangan yang terkait dengan klub Nerazzurri adalah Qatar Islamic Bank. Jasim bin Hamad Al Thani, senama pemilik Paris Saint-Germain, adalah presiden bank tersebut, dan dalam beberapa bulan terakhir tawaran sebesar 6 miliar euro untuk membeli MU ditolak. Kami menginginkan Anda
bahwa pinjaman 350 juta harus dibayar kembali oleh keluarga Zhang ke dana American Octree akan berakhir pada tanggal 24 Mei. Ya, kita belum tahu nih sahabat Bob bagaimana nasib Inter, apakah terus dengan Suning. Kita belum tahu. Kita tunggu aja sahabat Bob, akan dijual atau tidak, kita tunggu ya. Nah, Inter kemarin mengincar Bergvall ya pemain Swedia, ini masih muda dan bagus, Lukas Bergvall ya. Ini juga lagi diincar juga sama oleh Barcelona dan termasuk MU sahabat Bob. Akan Inter bisa dapat atau tidak? Kita tunggu aja sahabat Bob ya. Ini bagus, kita pemain-pemain Inter dan pemain-pemain yang akan didatangkan. Yang penting sekarang adalah bagaimana Inter tetap bisa konsisten. Itu yang kita inginkan. Mereka kita lihat happy dan bersatu dan kompak. Itu adalah modal Inter untuk menjuarai musim ini, sahabat Bob. Semoga ya sahabat Bob, kita doakan dan kita sudah sabar untuk menunggu Inter melawan Udinese. Karena Inter kita selalu menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes.